Pemirsa, publik kembali dibuat kaget dengan jumlah hutang luar negeri Indonesia per akhir November yang tercatat mencapai 8.041 triliun. Kemana saja alokasi hutang ini dan bagaimana upaya Indonesia dapat menyelesaikan permasalahan pinjaman luar negeri dengan tetap meningkatkan perekonomian dalam negeri. Kita akan membahasnya dengan Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies melalui sambungan Zoom. Selamat siang Mas Bima, terima kasih atas waktunya di Metro Siang. Mungkin langsung saja pertanyaan pertama, masih wajar tidak sih naiknya utang Indonesia yang dalam 10 tahun terakhir ini mencapai 52%? Ini masih normal nggak sih Mas? Iya, jadi kita tidak bisa menilai masalah utang aman atau tidak itu hanya dari indikator rasio utang. Tapi yang perlu dilihat adalah kemampuan dari membayar utang. Sekarang kalau dilihat dari misalnya porsi pembayaran bunga utang terhadap penerimaan pajak, itu sudah mencapai 29%. Karena tadi disampaikan di infografis kan 497 triliun alokasi paling besar belanja pemerintah itu untuk pembayaran bunga utang. Bahkan melebihi subsidi, bahkan melebihi belanja-belanja lainnya, termasuk belanja yang sifatnya untuk infrastruktur. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah kemampuan bayar. Kalau utangnya luar negeri, maka dia harus dibayar juga dengan pendapatan yang falas sifatnya atau mata uang asing. Nah, kalau melihat dari DSR tier yang kedua, bukan tier yang pertama tapi yang kedua, itu sudah terlihat bahwa terjadi kenaikan yang signifikan dari awalnya era Pak Jokowi 2015 sekitar 33%, sekarang DSR tier keduanya itu sekitar 38%. Berikutnya lagi, utang ini semakin tidak berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi utangnya naik signifikan, pertumbuhan ekonominya 5%, naik turun di kisaran 5%. Jadi yang salah di mana? Yang salah adalah karena pemerintah agresif dalam 9 tahun terakhir menerbitkan surat utang, dan itu porsinya 88% dari total utang pemerintah bentuknya adalah surat utang. Sekarang imbal hasil suratnya itu jauh melebihi deposito, bahkan melebihi negara lain di Asia Tenggara. Jadi tiap tahun investor itu dapat 6,6% imbal hasil dari surat utang. Imbasnya apa? Imbasnya adalah ini menyedot likuiditas dari perbankan, dari masyarakat, dari investor yang tadinya mau masuk ke sektor real jadi parkir dananya di surat utang pemerintah. Inilah yang disebut fenomena uang tidak lagi menjadi leverage atau pengungkit ekonomi, tapi dia menghambat pertumbuhan ekonomi. Baik, tapi yang publik memahami Mas, kalau dari aturan itu kan ambang batas utang itu 60% dari PDB. Nah, Indonesia katanya masih jauh. Itu bagaimana Mas Bima? Iya, kita bicara 60%. Dasarnya dari mana? Dasarnya Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2003. Dari mana itu? Itu kan salah satu hasil pemaksaan dari IMF pasca krisis moneter tahun 98. Sehingga kita punya aturan disiplin fiskal. Pertanyaannya dari mana itu? Salah satunya dari Maastricht Treaty di Uni Eropa, 60% dan 3% defisit APBN. Ketika ditanya ke Uni Eropanya sendiri, mereka belum bisa menjelaskan kenapa 60% dianggap sebagai batas wajar utang. Jadi sainsnya di belakang 60% itu sebenarnya awalnya sangat diragukan. Tapi kemudian kita ikut-ikutan jadi satu pakem bahwa oh masih jauh ya dari 60%. Padahal kan itu dibandingkan dengan PDB kan. Nah, jadi apakah sekarang rasio utang Indonesia sudah mengkhawatirkan Mas? Ya. Apakah rasio utang Indonesia saat ini sudah mengkhawatirkan? Ya, kalau dilihat dari rasio utang, kita bisa bilang bahwa kondisi sekarang rasio utangnya dibandingkan bukan PDB, tapi yang menjadi kekhawatiran adalah rasio utang dibandingkan dengan penerimaan pajak. Karena semakin besar rasionya, dan juga rasio utang dibandingkan dengan pendapatan dari devisa. Jadi kalau memang ini sudah berada di rasio yang mengkhawatirkan ya, ibaratnya lampu merah, lampu kuning ke merah. Tadi Mas Bima juga mengungkit ada negara-negara di Asia Tenggara, kita ini sebenarnya yang tertinggi. Tapi sebenarnya kalau kita lihat Tiongkok berutangnya kalau tidak salah 6 kali lipat dari Indonesia. Itu bagaimana penjelasannya Mas? Ya, jangan lupakan pertama Tiongkok pernah punya pertumbuhan double digit, Indonesia belum.
Oke. Kemudian dari sisi produk domestik brutonya sangat besar, kemampuan menghasilkan devisa. Kita lihat Tiongkok itu bahkan UMKM-nya bisa mengekspor di ratusan negara, termasuk Indonesia. Kalau kita bandingkan posisi Indonesia dengan Tiongkok, tentunya Indonesia lebih banyak defisit perdagangannya. Jadi Tiongkok Baik. itu mampu menghasilkan falas devisa untuk membayar utang luar negerinya. Itu keunggulan yang tidak dimiliki oleh Indonesia sekarang ini. Baik. Cadangan Baik. devisa kita juga kita bisa bandingkan masih jauh tertinggal dari Tiongkok. Jadi memang Baik. kurang apple to apple membandingkan dengan Tiongkok. Paling tidak kita bandingkan misalnya dengan negara-negara di sekitar Asia Tenggara misalnya, dengan Malaysia, dengan Thailand, dengan Filipina. Paling gampang dibaca adalah berapa sih imbal hasil dari surat utang Indonesia. Kita 6,6%, Filipina sekitar 6%, Thailand, kemudian ada Vietnam itu kisaran 2-3%. Artinya kita sebagai negara membayar bunga utang lebih mahal dibandingkan negara-negara tetangga kita. Baik, kalau begitu juga dengan begini bagaimana Mas Bima? Bagaimana misalnya naiknya utang Indonesia dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi kita yang kalau kita lihat cenderung stagnan malah menurun ini Mas? Jadi kalau kita melihat logika pemerintah, mereka kan selalu membenarkan bahwa utang itu adalah pengungkit atau leverage, terutama untuk belanja infrastruktur. Oke, kita ikuti logika itu. Apa yang terjadi? Begitu infrastruktur mengandalkan utang, ternyata tidak semua infrastruktur mampu menurunkan biaya. Bahkan indeks logistik kita turun cukup jauh peringkatnya dari survei Bank Dunia. Berikutnya lagi adalah ternyata utang tidak mampu mendorong efisiensi ekonomi. Incremental Capital Output Ratio atau ICOR dari awal Pak Jokowi di angka 5, sekarang angkanya 7,6. Jadi ekonomi di Indonesia makin tidak efisien, padahal sudah berutang dan untuk bangun infrastruktur, klaimnya begitu. Oke. Nah, kemudian kalau kita perhatikan juga bahwa proyek-proyek yang didanai oleh utang belum mampu menghasilkan penerimaan yang memadai untuk membayar utang itu sendiri. Baik. Gampangnya adalah BUMN karya yang justru menjadi pasien restrukturisasi karena tidak mampu membayar beban utang. Nah, itu salah satu gambaran-gambaran dari permasalahan tata kelola utang. Baik, yang terakhir Mas Bima, apa yang harus pemerintah lakukan untuk paling tidak sedikit melepas jeratan utang ini? Ya, saya pikir ini harus ada keberanian untuk membuka ruang renegosiasi utang. Beberapa negara itu sudah mulai melakukan misalnya Bridgestone Initiative untuk membuat utang itu ditukar dengan program transisi energi, program untuk mitigasi krisis iklim. Jadi harus ada keberanian dan momentum pemilu ini siapapun jadi presiden ke depan menjalankan program butuh uang yang sangat banyak harus membuka renegosiasi agar utangnya bukan bertambah tapi bisa berkurang ditukar dengan program lain. Tidak ada cara lain juga selain dari meningkatkan rasio pajak. Rasio pajak ini harus di atas 16%. Sehingga kita punya kemampuan untuk membayar utang lebih bagus. Selain itu adalah kalau utangnya luar negeri maka harus diimbangi dengan penerimaan dari ekspor devisa pariwisata yang juga lebih besar. Terakhir adalah efisiensi di beberapa belanja. Apa yang bisa diefisiensi? Belanja pegawai, belanja barang, perjalanan dinas, rapat-rapat yang mungkin bisa digantikan dengan teknologi, itu harus dilakukan. Jadi beban utang barunya untuk membiayai defisit APBN itu bisa ditekan. Nah, jadi jalan itu yang harus ditempuh kalau kita selamat dari masalah utang. Baik, kita akan tunggu perbaikan dan juga perubahannya. Direktur Center of Economic Law Studies, Bima Yudhistira, terima kasih atas waktunya di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.